Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau orang itu tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Dan ia, orang yang telah ditarik oleh Bapa itu, akan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Saudara, Yesus bangkitkan pada akhir zaman. Jadi orang yang percaya, orang yang menerima anak tunggal Allah, ya, firman Tuhan Allah yang keluar dari diri Allah, itulah yang diterima oleh orang-orang percaya. Dan orang-orang yang telah menerima, yang datang, yang tidak menolak Yesus Kristus, itu dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara baca Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 11 ayat 26, Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai yang ke-40. Jadi saudara, tidak ada kebangkitan, ya, hidup yang kekal bagi orang-orang yang menolak anak tunggal Bapa, yaitu firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Tidak ada kebangkitan hidup yang kekal bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang-orang berdosa yang memiliki kemampuan untuk menerima, untuk percaya, untuk datang meresponi suara Tuhan Allah, yaitu firman-Nya yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Orang-orang yang menerimanya, itulah yang menerima hidup yang kekal, dibangkitkan pada akhir zaman. Tetapi bagi orang-orang yang menolak, itu akan dihukum, bukan karena Allah kejam, tidak. Tetapi dosamu, ketidaktaatanmu, ketidakdengaranmu terhadap suara firman Tuhan Allah yang telah dinyatakan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena engkau tidak percaya, tidak dengar-dengaran, maka yang menghukum engkau selama-lamanya adalah pelanggaranmu, dosamu. Terpisahnya engkau dari hadirat Allah. Orang yang terpisah dari sumber hidup tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Tidak akan pernah mengalami damai. Tidak akan pernah mengalami sukacita. Dan hidupnya dipenuhi dengan sakit, dengan kesakitan, retakan gigi, dengan duka. Harta, karya, apapun yang kau hasilkan tidak bisa menolong hidupmu. Dunia ini tidak bisa menolong hidupmu. Yang hanya bisa menolong hidupmu dari murka Allah adalah anaknya yang tunggal, yang telah dinyatakan, yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kau mau percaya atau tidak percaya, engkau berspekulasi atau apapun itu, engkau berbelit-belit dengan banyak alasan, itu adalah pilihanmu. Tetapi saya bersyukur orang yang telah menerima anugerah kasih karunia Allah di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saya telah hidup, dilahirkan kembali oleh karena darah Kristus yang telah menyucikan saya, menebus saya, yang telah menguduskan saya. Bukan karena hebat dan kuat gagah saya, tapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sepenuhnya, yang kebenaran itu telah dinyatakan oleh Allah melalui anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak perlu banyak berlogik, tidak perlu banyak berargumentasi. Engkau menolak Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada yang bisa menolong hidupmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwamu, rohmu dari kebinasaan. Yang ada hanyalah tangisan, ratapan, retakan gigi. Di mana lautan api yang menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati. Pergunakan kesempatanmu. Pergunakan kesempatanmu sebelum tiba hari di mana fisikmu
kembali ke tanah. Sebelum itu terjadi, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan Allah beri di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.